pentingnya menggugah kembali kesadaran semua pihak untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan. Sejak kasus positif COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada 2 Maret lalu, penambahan kasus harian hingga memasuki 10 bulan pada Desember tahun ini belum juga menunjukkan grafik menurun. Justru sebaliknya memperlihatkan tren kasus yang terus meningkat. Bahkan pada minggu di penghujung November lalu, kasus baru COVID-19 mencapai 6.267 yang merupakan penambahan kasus harian tertinggi hingga saat ini. Merespon kondisi ini, epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengingatkan positivity rate mingguan COVID-19 di Indonesia memperlihatkan kondisi memburuk. Positivity rate di atas 5% saja sudah disebut tinggi, padahal Indonesia kini selalu di atas 10%. Atas situasi ini, Presiden Jokowi pun memperingatkan segenap jajaran dan kepala daerah. Ia menyebut penanganan COVID-19 memburuk, terutama pada pekan terakhir November lalu. Karena itu, Presiden mengingatkan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk memegang kendali penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah pusat kembali mengambil kebijakan melarang pengumpulan massal. Mengevaluasi 10 bulan COVID-19 di Indonesia, kepada Radio Idola, juru wabah atau ahli epidemiologi Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Dwi Agustian MPH PhD, menyatakan pentingnya menggugah kembali kesadaran semua pihak untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan. Sebab perilaku masyarakat berdampak signifikan bagi upaya penanggulangan COVID-19. Ia mengingatkan mobilitas penduduk sebanding dengan jumlah peningkatan kasus baru. Virus ini demikian ada apa adanya. Tapi yang berubah adalah perilaku kita kan ya. Nah, salah satu fakta yang saya dapat dari UK itu peneliti di sana itu memperlihatkan kalau kenaikan 1% mobilitas penduduk akan meningkatkan jumlah kasus baru sebanyak 1,5%. Kurang lebih. Jadi ada perbandingan yang seimbang dengan mobilitas penduduk. Dr. Yayan, panggilan akrab Dwi Agustian, melihat masyarakat kian longgar pada protokol kesehatan dalam beberapa bulan terakhir. Saya kemarin weekend saya keluar karena sedang cari makan waktu itu dan macetnya itu udah seperti hari biasa sebelum pandemik, Mbak. Artinya memang ini sesuai dengan teori yang tadi ya, fakta dari mobilitas penduduk itu sebanding dengan terjadinya peningkatan kasus baru begitu. Nah, terjadinya peningkatan kasus baru sebanding dengan kematian yang terjadi secara jumlah ya. Karena otomatis kalau persentasenya sama, tapi infeksinya terjadi pada banyak orang kan nanti kematiannya meningkat. Begitu. Jelang momentum Pilkada 2020, Dr. Yayan pun mengingatkan pada pemerintah dan penyelenggara KPU agar betul-betul ekstra hati-hati. Penyelenggara harus memastikan agar tidak menjadi klaster pilkada. Sebab hajatan pilkada akan memicu kerumunan meskipun sudah ada aturan dan pengawasan. Pilkada ini sebetulnya bukan hanya berpengaruh terhadap siapa yang terpilih atau pemerintahan, tapi sangat berpengaruh pada kesehatan. Kemarin saya akan mencoba membuat satu program partisipasi universitas dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakatnya dengan Posyandu dan Posbindu. Tapi apa kata pihak puskesmas yang biasa menggerakkan hal ini ya? Maaf, kita harus libur dulu nih Posyandu sama Posbindunya. Kenapa? Harus merapid test seluruh Panwaslu yang berjumlah 1.200. Bayangkan. Sehingga keputusan pemerintahan dan politik itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Senada dengan Dr. Yayan, juru wabah Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono menilai masih terus melonjaknya kasus menunjukkan Indonesia belum berhasil mengendalikan COVID-19. Masih banyaknya kasus juga berarti masih banyak orang membawa virus corona. Ini perlu menjadi introspeksi kita semua, ya kan? Okay. Nggak usahlah kita bicara tidak buruk, belum berhasil. Ya, memang belum berhasil, ya kan? Karena kita tujuannya kan supaya pandemi ini dikendalikan, ya bukan diakhiri, dikendalikan. Karena sulit sekali untuk mengakhiri pandemi ini. Jadi kita jangka panjang itu. Jangka pendeknya adalah kita mengendalikan, menekan penularan. Untuk itu, Dr. Pandu mengusulkan pada pemerintah untuk mulai mengubah strategi penanganan COVID-19. Strategi penanganan dan pemulihan dampaknya mesti dibuat dalam skala jangka panjang, sehingga itu akan menentukan langkah-langkah sistematik
masif dan terstruktur terkait sistem pendekatan pelayanan kesehatan ke depan. Kita menganggap pandemi ini panjang, ya kan? Yes. Anggap aja pembangunan rencana penanganan pandemi di Indonesia dan pemulihan dampaknya 5 tahun. Jadi kayak repelita di zamannya Pak Harto. Bayangin di zaman Pak Harto itu lebih krisisnya lebih hebat. Ada krisis politik, ada krisis macam-macam, ya kan? Dan kita dalam keadaan sosial ekonominya sangat rendah. Tapi kan tim teknokratnya tuh benar-benar Pak Harto bisa memanfaatkan orang-orang yang ahli, ya, diundang semua, terus kita bikin repelita, bikin ini rencana, dievaluasi. Akhirnya apa? Indonesia bangkit luar biasa. Sementara itu Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menekankan ada beberapa hal yang mesti terus ditingkatkan oleh pemerintah. Di antaranya jumlah tes COVID-19 dan perilaku masyarakat yang mulai longgar dalam penerapan protokol kesehatan. Masyarakat itu memang udah bosan dibatasi terus. Namun ini masalah, bisa dikatakan masalah nyawa, jadi harus sadar banget. Ada nggak pakai masker, nyawa taruhannya. Kalau nggak ada yang sakit, keluargamu yang sakit. Jadi itu memang menjadi serius untuk selalu keluar rumah pakai masker, sering-sering cuci tangan. Walaupun sudah amat sering, kemudian jangan berkerumun. Dalam situasi seperti saat ini, menurut Profesor Zubairi, begitu pentingnya segenap pihak menggugah kesadaran bersama melawan pandemi bahwa COVID-19 masih ada dan belum ada tanda melandai. Kurang apa buktinya Presiden Trump kena, gubernur, wakil gubernur DKI kena, kemudian beberapa menteri kena, kemudian dengan ini kita harapkan kesadaran kita semua masyarakat menjadi lebih baik bahwa penyakit ini masih ada, belum ada tanda-tanda untuk melandai, masih naik terus, jadi problem ke depan masih berat. Sementara itu merespon lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang jumlahnya melampaui DKI Jakarta dan tertinggi secara nasional, Pemprov Jawa Tengah terus meningkatkan jumlah tempat tidur untuk ruang ICU dan isolasi di rumah sakit rujukan di wilayahnya. Namun menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hal itu belum cukup. Perlu dukungan masyarakat untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita kemudian tidak bisa disiplin juga nggak bisa loh, ya. Maka kalau kemudian nggak ada dukungan ya masih membuat acara kerumunan, masih membuat perhelatan dengan banyak orang. Nah itu sebenarnya akan mengganggu. Maka sebenarnya kalau orang bilang jangan sampai kita bicara terserah, kan nggak boleh ya. Jadi kalau kemudian diperingatkan sulit dan sebagainya, tentu di situ kita akan panen. Untuk menggugah kesadaran bersama melawan pandemi, Gubernur Ganjar Pranowo mengajak masyarakat, ayo tertib pada protokol kesehatan. Saya memohon betul masyarakat agar bisa mendukung ini dengan baik dan kemudian bisa mendukung kita semuanya agar kita semua bisa tertib, terus kemudian bisa mencegah bersama-sama. Memasuki 10 bulan COVID-19 di Indonesia sejak 2 Maret lalu, laju penularan COVID-19 masih tinggi dan belum diketahui kapan fase puncaknya. Di beberapa daerah justru terjadi rumah sakit rujukan mulai kebanjiran pasien. Karena itu pengetesan, pelacakan, dan isolasi mesti terus ditingkatkan oleh Satgas COVID-19 bersama-sama pemerintah daerah. Selain itu, yang tidak kalah penting, penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat perlu terus diperketat. Segenap pihak secara gotong royong mesti terus menggugah kembali kesadaran bersama melawan pandemi bahwa corona masih ada dan mesti kita lawan bersama-sama. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra Santosa.